Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dian Nur Anissa. Hari ini saya akan menjelaskan untuk materi pengkajian postpartum pada ibu habis melahirkan. Ya, kemarin sudah belajar ya untuk proses intranatal, ada antenatal, intranatal, kemudian ini postnatal. Nah, untuk periode postnatal ini biasanya ibu habis melahirkan entah pos SC ataupun ibu dengan persalinan spontan. Kemudian setelah proses persalinan baru masuk periode postnatal sampai selesai nifas, kurang lebih sampai 40 hari. Kemudian pada saat periode ibu postnatal ini kita juga harus melakukan beberapa pengkajian. Pengkajian wajib yang biasanya dilakukan pada ibu postnatal itu dengan dikenal dengan yang namanya bubble HE, ya. Jadi tulisannya itu BUBBLEHE. Jadi bubble HE. B-nya itu dari breast, payudara, kemudian punya ada uterus, kemudian ada bladder, kemudian ada bowel, kemudian ada lochea, kemudian ada episiotomi, kemudian ada human sign, kemudian yang terakhir ada emosi pada ibu postpartum. Langsung saja saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud pengkajian dari bubble HE ini. Yang pertama untuk B terlebih dahulu yaitu breast, area payudara. Ini sangat penting sekali kita lihat karena pada area payudara ini kita bisa melihat apakah nanti ibu akan mengalami permasalahan terkait menyusui atau tidak. Yang pertama dilihat adalah payudaranya, apakah payudaranya simetris atau tidak. Kemudian yang kedua apakah putingnya menonjol, ya. Puting menonjol ini juga penting sekali untuk proses kelangsungan menyusui pada bayi. Kemudian selanjutnya kita lihat apakah konsistensi dari payudaranya, apakah teraba lunak atau teraba keras. Kalau teraba keras, otomatis sudah mulai ada ASI ya, di area payudara. Kemudian selanjutnya kita lihat juga di areola mamainya, kita pencet apakah sudah mulai produksi ASI-nya sudah mulai keluar apa belum. Wajar ketika pada saat ibu postpartum hari ke-0 apalagi beberapa jam setelah persalinan jika belum keluar ASI gitu ya. Jadi itu merupakan kondisi yang sangat wajar. Nah, itu tinggal kita memotivasi ibu untuk selalu menyusui bayinya, kemudian bisa dengan distimulus pijat oksitosin misalnya, suka membersihkan payudara, rajin menyusui. Nanti seiring berjalannya hari, maka ASI akan keluar dengan sendirinya. Kemudian selanjutnya, selain kita melihat area di areola mamai, kita juga melihat adanya hiperpigmentasi pada areolanya. Biasanya pada ibu postpartum bagian payudara maka terjadi warna kehitaman di area areola mamainya. Kemudian selanjutnya setelah breast, kemudian kita ke arah uterus. Ya, uterus ini merupakan bagian abdomen pada ibu. Ini biasanya kita lihat sebagai tanda apakah ibu ini beresiko mengalami perdarahan postpartum atau enggak. Yang pertama yang dilihat di area uterus adalah kita pegang di perut bagian bawah, kita lihat apakah teraba keras atau tidak. Normalnya di bagian perut bagian bawah ini uterusnya teraba keras atau berkontraksi gitu ya. Walaupun ibu postpartum tapi tetap di sini akan teraba keras. Lain halnya kalau teraba lembek.
teraba lembek, misalnya dilihat teraba lembek, maka kita harus melihat darah nifasnya ya. Darah nifasnya nanti apakah banyak atau sedikit gitu. Karena kita harus waspada terjadinya perdarahan postpartum pada ibu habis melahirkan. Kemudian selanjutnya kita harus memantau dan mengajari ibu untuk selalu peka terhadap area uterus ini ya. Jadi ibunya sambil dipegangin tangannya, ibu coba silahkan dipegang bagian uterusnya. Ini namanya uterusnya teraba kencang. Kalau ibu merasakan uterusnya tidak seperti ini, kalau dipegang lembek gitu ya, terus tiba-tiba ibu merasakan darah nifas yang banyak, segera lapor ke petugas kesehatan atau segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian selanjutnya di bagian uterus kita juga mempalpasi adanya tinggi fundus uterus. Ya, untuk cara pengukuran tinggi fundus uterus pada materi antenatal pasti sudah pernah ya. Kalau antenatal itu kan menggunakan midline, diukur dari simfisis sampai dengan uterus gitu ya. Tapi berbeda pada ibu postpartum. Pada ibu postpartum silahkan langsung kita lihat, kita pegang, bisa menggunakan 2 jari gini. Kita pegang di area pusat terlebih dahulu karena di sini patokannya adalah pusat gitu ya. Apakah teraba uterusnya atau enggak. Jadi kalau meraba uterus itu rasanya kalau kita agak tekan ke dalam kayak ada perbatasan gitu ya. Ada gerjelnya gitu loh. Nah, nanti kalau dipencet pasti terasa bahwa ini itu merupakan uterusnya. Itu dipegang aja. Kalau misalnya di pusat itu belum teraba, coba dinaikkan. Di atas pusat atau di bawah pusat atau setinggi pusat. Jadi untuk tinggi fundus uterus kita patokannya adalah pusat. Kalau misalnya nanti ditemukan di atas pusat, kita lihat berapa jari di atas pusat. Dikatakan 1 jari, kalau kita meletakkan 1 jari ini di atas pusat, kemudian 2 jari nanti ya 2 jari, 3 jari nanti 3 jari. Kalau di bawahnya ya 1 jari di bawahnya atau 2 jari atau 3 jari seperti itu. Terus kemudian selain kita melihat tinggi fundus uterusnya, kita juga melihat posisi dari uterusnya itu berada di mana. Normalnya posisi uterus itu berada di tengah. Ya, di tengah itu searah dengan umbilikus. Tapi lain hal jika kita kok meraba di area tengah kok nggak ada perabaan fundus itu nggak ada. Kita coba cek ke arah sampingnya, entah samping kanan atau entah samping kiri. Kenapa kok bisa kok fundus uteri bisa menyamping gitu ya? Kemudian kita lihat lagi di kandung kemihnya, kita raba. Apakah ada distensi atau tidak? Teraba keras atau lembek gitu. Jangan-jangan memang terjadi distensi yang mengakibatkan pergeseran dari uterus tersebut. Jadi kalau misalnya kandung kemihnya penuh gitu ya, itu bisa jadi uterusnya dia berada di samping kiri atau di samping kanan. Seperti itu untuk uterus. Kemudian selanjutnya kita kaji juga di bagian uterus atau abdomen. Kalau misalnya ibu postpartum dengan SC ya. Kalau postpartum dengan SC itu kan ada goresannya, goresan post SC. Kita lihat aja luka di area perbannya, apakah perbannya terlihat bersih, apa enggak gitu ya. Jadi cukup itu aja. Nanti untuk melihat kerekatan jahitan dan lainnya, kita melihatnya nanti pas ganti perban. Cukup dilihat di sekeliling bagiannya apakah kelihatan bersih atau enggak. Kemudian boleh juga kita kaji terkait nyerinya, nyeri kontraksinya gitu ya. Bu, gimana yang dirasain? Masih terasa nyeri-nyeri nggak di bagian perut bagian bawah gitu ya? Masih nyeri nggak? Kalau masih nyeri kita tanya skalanya kira-kira skala berapa? Kalau 0 tidak nyeri, kalau 10 sampai nyeri sekali, kira-kira nyerinya sampai angka berapa, Bu? Itu bisa kita kaji terus-terusan pada saat kita pengkajian, terus nanti dievaluasi pada siangnya gitu ya, itu bisa kita. Kemudian selanjutnya adalah selanjutnya di bladder. Bladder itu tadi sudah saya singgung sedikit terkait kandung kemih, terkait kandung kemihnya. Kemudian apakah ada
distensi ya. Apakah ada diuresis atau pasca postpartum atau enggak. Kita pegang di perut bagian bawah, ya. Kita pegang apakah itu teraba keras atau tidak. Kemudian boleh kita tanyakan, Ibu habis melahirkan atau habis proses persalinan ini Ibu sudah BAK apa belum? Normalnya setelah 6 jam Ibu habis melahirkan, maka Ibu akan BAK, itu normalnya. Lain halnya ketika sudah lebih jauh dari 6 jam kok ibunya belum BAK gitu ya. Kita pegang di bagian bladernya, dia teraba keras distensi apa enggak. Kalau iya kita kaji juga terkait uterusnya, posisi uterusnya, apakah dia masih di tengah atau di samping. Kemudian kita kaji juga banyak sedikitnya darah yang keluar atau lokeanya karena berpengaruh ya. Jadi kalau misalnya kandung kemihnya itu teraba distensi gitu ya, itu juga memungkinkan beresiko terjadinya perdarahan pada ibu. Itu harus kita kaji dan kita observasi. Selanjutnya setelah bladder adalah bowel. Bowel itu terkait BAB-nya pada ibu. Pada ibu postpartum itu masih erat kaitannya dengan hormon progesteron ya. Jadi dengan adanya hormon progesteron itu merangsang gerak peristaltik usus ya, sehingga ibu biasanya ini konstipasi. Jadi ibu biasanya susah BAB karena ada hormon progesteron itu. Kita kaji aja, ibu terakhir BAB-nya kapan gitu ya. Biasanya ibu menyebutkan sebelum proses persalinan ya. Kemarin sudah Mbak, misalnya kemarin pagi sebelum ke rumah sakit saya sudah BAB gitu ya. Ibu nanti biar BAB-nya nggak sakit misalnya ya, karena ibu ini postpartum normal, kemudian ada luka jahitan juga di perineum, ibu bisa meningkatkan asupan nutrisi dan seratnya gitu. Misalnya ibu bisa makan buah-buahan, kemudian minum air putih yang banyak agar ibu juga BAB-nya bisa lancar, gitu ya. Kemudian selanjutnya setelah bowel itu ada lochea. Ada lochea. Mohon maaf tadi kayaknya di awal saya tidak menyebutkan lochea ya. Jadi Babelhi itu ada breast, uterus, bladder, bowel, lochea, kemudian episiotomi, hemoroid, human sign dan emosi gitu. Ya, kemudian selanjutnya kita bahas terkait lochea terlebih dahulu. Lochea ini merupakan pengeluaran darah nifas bagi ibu habis melahirkan. Nah, pada ibu habis melahirkan ini harus peka juga terhadap darah nifas yang dikeluarkan. Apakah banyak, sedikit gitu ya. Dan kita melihatnya dari underpad atau dari pembalut yang dipakai ibu gitu. Dikatakan darahnya keluar banyak banget nanti jika dalam waktu 1 jam itu pembalutnya sudah penuh gitu ya. Nah, jadi kalau kita menanyakan, kita lihat aja. Kita lihat pembalutnya, Bu, ini terakhir ganti pembalutnya kapan, Bu? Sudah berapa jam gitu ya. Misalnya, oh ini sudah 3 jam yang lalu, Mbak, gitu. Dan itu masih 1/3 gitu ya, 1/3 dari pembalut. Jadi kondisinya memang. Terus kemudian di lochea itu juga kita lihat ada beberapa jenis lochea. Yang pertama ada lochea rubra, kemudian ada lochea serosa, kemudian ada lochea alba, gitu ya. Itu ada tergantung beberapa harinya gitu. Kalau lochea alba biasanya warnanya masih merah kehitaman, itu dari mulai hari pertama sampai hari ketiga. Gitu. Kemudian nanti hari keempat itu ada lochea serosa gitu. Itu warnanya sudah coklat, kemudian dia pada hari keempat ke atas gitu ya. Kemudian yang terakhir nanti ada lochea alba, warnanya sudah agak kuning keputihan. Kemudian biasanya harinya sudah 7 hari sampai 10 hari habis melahirkan gitu ya. Nah, itu merupakan jenis-jenis dari lochea. Kemudian ada juga
lochea yang warnanya purulenta ya. Purulenta itu biasanya dia baunya bau agak busuk menyengat, kemudian ada bercampur nanah gitu ya. Itu mungkin terjadi karena terjadinya proses infeksi pada aliran reproduksinya gitu. Jadi namun kondisi ini sangat jarang dijumpai pada ibu postpartum. Kemudian selanjutnya adalah episiotomi. Episiotomi itu ini ya, robekan pada jalan lahir gitu. Jadi memang pada proses persalinan itu ada beberapa ibu yang dilakukan episiotomi ya. Jadi di area genitalia nanti di sobek bagian bawah itu kita lihat apakah ada tanda-tanda infeksinya atau tidak. Kita melihatnya menggunakan tanda reda ya. Dilihat, dibuka nanti kemudian dilihat ada R-nya adalah kemerahan, redness gitu ya. Kemudian ada udem apa enggak, kemudian ada bengkak ada atau tidak, kemudian kita lihat ada kerekatan jahitan ya, kerekatan jahitannya itu bagaimana ya, apakah antara jahitan itu dia merekat dengan baik atau tidak. Kemudian selanjutnya adalah human sign. Pemeriksaan human sign ini merupakan untuk mencegah ya, untuk mengantisipasi adanya tromboflebitis pada ibu atau pembekuan darah pada ibu postpartum. Nanti caranya pada area kaki ini, kita tekuk sampai seperti ini ya, tekuk. Kemudian apa yang dirasakan oleh ibu gitu? Apa yang dirasakan oleh ibu? Kalau ibunya nyeri, kemudian kita observasi di area betis, apakah ada warna kemerahan, gitu ya, tanda-tanda kemerahan atau bengkak. Itu adalah tanda-tanda dari tromboflebitis yang perlu diwaspadai. Kemudian selanjutnya saya singkat aja, ada human sign, ya, human sign tadi sudah. Kemudian hemoroid, hemoroid kita miringkan, ya, hidungnya kita miringkan. Kemudian kita lihat apakah ada hemoroid atau tidak. Kemungkinan juga pada ibu yang sebelumnya tidak mempunyai hemoroid karena proses persalinan, mungkin saja itu memunculkan adanya hemoroid karena proses mengejan itu. Ya, kita motivasi ibunya untuk makan tinggi serat, kemudian minum yang banyak, ya agar BAB-nya juga bisa lancar dan tidak membuat hemoroidnya semakin lebih parah. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah emosi. Ya, ibu postpartum ini rentan sekali mengalami gangguan emosional karena terjadinya perubahan peran mungkin ya, karena tadinya single kemudian berubah menjadi merawat anak atau perubahan status menjadi ibu atau memang ibu tersebut kurang dukungan itu. Maka kita tanyakan kepada ibu terkait ekspresinya ibu, bagaimana perasaannya setelah melahirkan gitu. Oh, senang Mbak gitu. Ini anak yang ditunggu-tunggu misalnya ya. Nanti kira-kira kalau di rumah ibu merawatnya dibantu oleh siapa? Ada siapa Bu di rumah gitu? Ada suami saya, ada orang tua saya, nanti saya dibantu gitu ya. Berarti itu memang kemungkinan untuk dukungan ibu sudah tercukupi sehingga resiko untuk mengalami gangguan emosional juga. Itu saja penjelasan untuk Babeli. Kemudian selanjutnya saya akan praktekkan terlebih dahulu. Nanti ketemu dengan pasiennya seperti apa, gitu ya. Kemudian pertama kita praktekkan dulu. Silahkan dilihat checklist dari buku panduan. Saya mengacu di checklist buku panduan untuk penilaian prosedur pemeriksaan fisik postpartum. Yang pertama sudah cek di rekam medis, kemudian sudah dicocokkan ya namanya, ruangan pasiennya sudah sesuai atau belum. Kemudian jangan lupa kita mempersiapkan alat dan cuci tangan, ya sudah cuci tangan. Kemudian nanti alat yang dibutuhkan
itu adalah tensimeter, terus kemudian untuk cek tanda-tanda vital. Jadi ada apa? Tensimeter sama untuk ngecek suhu tubuh gitu, termometer. Nah, selanjutnya ada stetoskop juga, ya. Nah, nanti stetoskop bisa untuk mengetahui bising usus. Kemudian selanjutnya langsung kita bertemu dengan pasien. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya perawat Diah yang jaga sore, misalnya pada sore hari ini. Hari ini saya akan melakukan pengkajian karena Ibu habis melahirkan 3 jam yang lalu, Ibu. Ini tujuannya untuk mengetahui kondisi Ibu. Nanti waktunya kurang lebih 10 menit, Bu. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu, gitu ya. Kalau misalnya Ibu ini Ibu postpartum dengan normal dan sudah bisa mobilisasi dengan baik, boleh kalau ibunya disuruh BAK terlebih dahulu, gitu. Tapi kalau Ibu dengan post SC masih dengan DC, berarti nggak perlu untuk disuruh BAK. Kemudian sudah menjaga privasi, terus kemudian kita cek kesadarannya dari Ibu, kesadarannya kompos mentis, kemudian untuk tanda-tanda vitalnya kita lihat, kita ukur tensi dulu dari saya untuk ukur tensi. Misalnya tensinya adalah 120/80 mm/Hg, terus kemudian suhunya juga normal 36,2 derajat Celcius gitu ya. Kemudian nadinya adalah 80 kali per menit, kemudian respirasinya 24 kali per menit. Jadi tanda-tanda vitalnya semuanya normal dengan baik. Untuk keadaan umum, ibunya tampak seger ya. Ini karena ibu postpartum normal 3 jam lalu, ibunya kelihatan segar, bersih. Gitu ya. Terus kemudian yang pertama kita kaji untuk area payudaranya terlebih dahulu. Mohon maaf Ibu, mohon izin untuk membuka baju. Saya akan melihat pada area payudara. Kita inspeksi dulu, bentuknya ini simetris ya. Bentuknya simetris. Kemudian untuk payudaranya areola mamainya sudah hiperpigmentasi, warnanya kehitaman. Kemudian kalau dipalpasi juga ini teraba keras ya, teraba keras. Terus kemudian selanjutnya kita lihat putingnya juga dua-duanya menonjol. Terus kemudian kita pencet di area puting. Asinya sudah keluar sedikit. Ini juga asinya sudah keluar sedikit. Kemudian kita sampaikan, Ibu, ini asinya sudah keluar sedikit ya Bu ya. Kemudian putingnya sudah menonjol, itu artinya Ibu siap untuk menyusui. Silahkan Ibu rutin untuk menyusui bayinya. Nggak perlu 2 jam sekali, kalau bisa ya sesering mungkin gitu ya Bu ya. Nanti agar kalau Ibu menyusui sesering mungkin, maka akan menstimulus ASI agar keluarnya lebih banyak lagi. Kemudian selanjutnya sudah kita lihat untuk bagian abdomennya. Abdomennya kita buka, mohon maaf ya Bu ya, perutnya saya buka dulu, saya lihat, saya periksa. Boleh dicek bising ususnya juga boleh untuk mengetahui apakah peristaltiknya juga normal atau tidak. Misalnya dicek, kemudian bising ususnya 5 kali per menit gitu ya. Terus kemudian selanjutnya kita lihat untuk tinggi fundus uteri. Untuk tinggi fundus uterinya kita lihat, kita raba ini setinggi pusat, pas tinggi pusat, posisinya ada di tengah, kemudian saat dipalpasi di area uterusnya ini teraba keras, ya. Ini uterusnya baik ya Bu ya, teraba keras, silakan Ibu dicek secara rutin. Nanti kalau Ibu merasakan uterusnya lembek, terus kemudian tiba-tiba darahnya menjadi banyak, silakan Ibu lapor ke petugas kesehatan. Kemudian selanjutnya adalah bladder. Nah, untuk bladder kita lihat, Ibu
sudah BAK belum Bu? Gitu misalnya. Karena Ibu 3 jam habis melahirkan, Ibu mengatakan belum gitu ya, belum BAK saya Mbak gitu. Coba kita pegang di area kandung kemihnya, ini juga tidak ada distensi gitu ya. Tidak ada distensi dan tidak ada tampungan urin. Terus kemudian selanjutnya adalah bowel. Bowel kita lihat, kita kaji, Ibu terakhir BAB kapan ya Bu? Oh ya, ibunya BAB sebelum ke rumah sakit gitu ya. Terus kemudian kita sarankan Ibu nanti biar BAB-nya lancar, Ibu silakan makan yang tinggi serat, kemudian minum air putih. Nah, nanti semoga bisa BAB-nya segera lancar dan tidak nyeri ya Bu ya. Terus kemudian setelah bladder, bowel juga sudah, kemudian kita pindah ke lochea. Ya, kita pindah ke lochea, kita lihat di area perineum dan vaginanya. Mohon maaf Bu, kakinya bisa ditekuk Bu? Bisa, kemudian kita tekuk. Ya, misalnya seperti ini ya, kakinya ditekuk, kemudian kita lihat. Mohon maaf ya Bu ya, celananya dibuka, kita lihat. Alangkah baiknya juga kita sekalian melakukan vulva hygiene gitu ya. Jadi sekalian dibersihkan menggunakan kasa, terus kemudian kita bersihkan dari mulai atas, bawah, mayora, minora, minora, tengah sampai anus gitu, dibersihkan. Terus kemudian kita lihat untuk locheanya, ya. Ibu ini locheanya masih hari pertama ya, jadi ini warnanya masih merah kehitaman. Kemudian ini ganti pembalutnya kapan ya Bu? Oh, baru habis proses melahirkan tadi ya Bu ya. Dan ini perdarahannya 3 jam yang lalu, ibunya belum ganti pembalut lagi, ini setengah pembalut gitu ya. Kemudian selanjutnya kita lihat di area perineumnya. Kita lihat di area perineumnya adanya episiotomi gitu. Bu, ini saya lihat dulu di area jahitannya ya Bu ya. Ini di area genitalianya juga tidak tampak bengkak. Kalau untuk kondisi jahitannya tidak ada kemerahan, tidak ada bengkak, tidak mengeluarkan baunya juga khas gitu ya. Terus kemudian kerekatan jahitan juga bagus dan tidak ada pengeluaran cairan gitu. Tidak ada pengeluaran cairan di area jahitan. Terus kemudian selanjutnya di area vagina dan vulva sudah. Kemudian kita lihat di area ekstremitas bawah. Di area ekstremitas bawah kita lihat kakinya simetris, kemudian juga tidak ada bengkak, kakinya di sini tidak ada bengkak, tidak ada nyeri tekan, kemudian tidak ada varises juga tidak ada. Kemudian kita lihat tanda Humenstein, kita tekan gitu ya. Ibu nyeri nggak Bu? Enggak ya, tidak ada nyeri. Ini yang dua-duanya juga tidak ada nyeri. Kemudian tanda Humennya berarti negatif. Untuk kemudian yang terakhir adalah kita mengeksplorasi untuk perasaan pasien. Ibu, bagaimana perasaannya setelah melahirkan? Senang ya Bu ya, sekarang sudah mempunyai jagoan gitu ya. Nah, nanti kalau di rumah tinggalnya sama siapa Bu? Nanti yang membantu. Oh, ada suami, ada ibu juga gitu ya Bu ya. Semoga ibu dan putranya sehat-sehat selalu. Ini saya sudah selesai Bu melakukan pemeriksaan ibu postpartum. Ini kesimpulannya ibu kondisinya semuanya baik. Ibu tinggal banyak minum Bu, banyak makan sayur. Kemudian nanti diharapkan ASI-nya juga semakin banyak dan ibu juga menyusuinya lancar. Gitu. Ada yang ditanyakan Bu? Ya, jika tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan ya Bu ya.
Nanti jika butuh bantuan bisa ngebel atau bisa minta tolong perawat di ruang jaga. Selamat istirahat Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sudah ya kita melakukan pemeriksaan pengkajian postpartumnya selesai. Kemudian jangan lupa untuk mencuci tangan, membereskan alat, dan menuliskan dokumentasi di asuhan keperawatannya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau diskusi, boleh didiskusikan atau ditanyakan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.